Kita berjumpa di spesial dialog inews.id untuk membicarakan masalah-masalah serius yang sedang menjadi perbincangan publik. Bersama saya Latif Sregar, inilah spesial dialog. Dalam rapat terbatas laporan dari gugus tugas kepada Bapak Presiden, di Jakarta sudah mengalami perlambatan sebaran kasus positif. Demikian pula dengan jumlah kematian, trennya sudah semakin negatif menuju lebih kecil. Tapi sayangnya di daerah, banyak sekali daerah-daerah yang mengalami penambahan positif. Kita akan berbincang dengan 3 ilmuwan, warga Indonesia yang sekarang berada di luar negeri. Para ilmuwan ini akan bicara apakah corona bisa segera berakhir. Saya langsung saja menyapa tamu kita pada sore hari ini. Ada Mas Panji Hadi Sumarto dari University of Otago, New Zealand. Selamat sore waktu Jakarta. Selamat sore Bang Latif, apa kabar? Kabar baik. Kumaha, Damang, saya. Alhamdulillah, saya. Kemudian masih dari benua Australia, tetangganya Mas Panji, ada Jonathan Lassa dari Universitas Charles Darwin, Australia. Johnny, selamat sore. Selamat sore, Bang. Ya, di seberang sana dari Inggris, selamat pagi waktu Inggris, ada Dono Widiatmoko dari University of Derby, dosen senior kesehatan masyarakat. Selamat pagi waktu Inggris. Masih mute kayaknya Mas Dono ini ya. Mas Dono gimana? Tadi Mas mute. Dono, suaranya. Oh, maaf. Selamat pagi Oke. waktu Inggris, selamat sore waktu Indonesia, selamat malam waktu New Zealand. Oh, New Zealand. Oke. Sudah tarawih berarti di New Zealand sekarang ini. Sudah. Kita akan berbincang dengan para ilmuwan ini. Apakah corona akan segera berakhir? Tentu saja tidak besok, tidak lusa, tapi kita akan melihat sampai kapan. Mudah-mudahan Lebaran nanti ketika Ramadan berakhir, maka coronanya juga berakhir. Saya langsung ke New Zealand dulu, ke Mas Panji. Mas Panji, sudah ada PSBB, sudah ada pembatasan bepergian, ada larangan mudik dan pulang kampung, tapi reproduksi infektif masih terus terjadi. Bisakah kita menuju ke R0 itu atau R1 di bawah 1 R-nya? Nah, itu pertanyaan praktis apa teoritis, Bang Latif? Kalau pertanyaan teoretis bisa ya. Pertanyaannya tapi kan secara praktis tercapai tidak ya? Karena kalau kita bicara tentang efektivitas dari intervensi ya, jadi kita nggak ngomongin maaf, ini harus formal bahasanya. Kita tidak membicarakan apakah kita sudah melakukan PSBB atau social distancing, tapi yang kita harus ukur adalah seefektif apa PSBB dan social distancing itu menurunkan angka transmisi atau kecepatan transmisi. Jadi itu kita harus ukur terus. Nah, kalau sekarang kelihatannya memang terjadi perlambatan, tetapi apakah cukup lambat? Ini pertanyaan yang agak susah dijawab, Bang Latif. Karena apa? Karena kita meragukan kualitas datanya ya. Kita mengukur perlambatan kasus dari data yang dilaporkan. Nah, apakah data yang dilaporkan ini mencerminkan jumlah kasus yang ada sebenarnya atau tidak? Itu agak susah diukur. Kalau menurut Mas Panji, yang keluar pada saat ini, data yang seperti apa? Tidak menggambarkan kondisi real? Tentunya tidak menggambarkan ya. Saya nggak bilang harus menggambarkan 100%. Nah, yang menjadi masalah adalah kita ada underreporting, tapi apakah proporsi underreportingnya itu konstan atau tidak? Okay. Jadi kalau satu waktu underreportingnya tinggi, satu waktu rendah, nanti estimasi kita jadi nggak konstan. Itu yang berbahaya. Jadi kemarin saya dapat laporan nih misalnya, hasil PCR-nya belum bisa keluar karena reagennya habis. Karena hasil PCR-nya nggak keluar, berarti kan kasusnya turun tuh, konfirmasi turun. Lalu kita pakai untuk mengestimasi angka reproduksi tadi. Jadinya turun juga. Padahal itu tidak real. Oke. Jadi data itu adalah hal yang kita perlukan, data sebenarnya untuk membuat kita nantinya mengambil kebijakan bisa lebih tepat dan lebih fokus ya? Ya. Oke. Saya ke Inggris, Mas Dono. Data yang tampil itu real?
Ya, real, betul. Itu real. Tapi data yang dilaporkan, data yang terdeteksi. Saya menggarisbawahi Mas Panji tadi bilang, tidak ada di negara manapun di dunia ini yang bisa menggambarkan, menangkap semua kasus positif yang ada di masyarakat. Tidak ada. Saya garisbawahi, tidak ada satu negara pun. Tapi tentu saja semakin komprehensif yang ditangkap pasiennya, semakin baik. Pertanyaannya, seberapa besar di Indonesia? Semua tergantung dari jumlah alatnya. Jadi kalau kita ke Worldometers itu ada jumlah tes per 1 juta populasi. Itu yang lebih baik dibandingkan dengan lihat jumlah totalnya. Nah, sepanjang informasi yang saya dapat, sampai 2 minggu lalu, dari 52 tempat laboratorium yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan tes ini, hanya setengahnya kurang lebih yang aktif melakukan tes. Hanya setengahnya. Dan kapasitas satu alat, tadi Mas Panji juga menerangkan, adalah ada keterbatasan reagen, VTM, dan lain sebagainya. Sekarang memang sudah kapasitas meningkat, kan? Pak Erick Thohir di BUMN sudah impor barang, mesin banyak sekali. Kemudian Pak Ridwan Kamil juga saya tahu sekali bahwa dia mengimpor sendiri langsung reagennya dari alat dan reagennya dari Korea. Jadi mereka punya informasi di Jawa Barat, mereka punya 72.000 reagen yang siap digunakan dan sedang difokuskan di beberapa titik di Jawa Barat. Nah, pertanyaannya balik tadi ke ini, apakah angka tersebut akurat, realistik atau tidak? Kalau dari sisi jawabannya, kalau mau nyambung juga ke Mas Panji tadi, yang penting proporsinya stabil ya, konstan gitu. Nah, masalahnya nggak konstan juga ini Mas Panji. Gimana? Proporsi itu antara yang terperiksa dengan hasil yang positif atau dengan yang mana? Nah, betul. Antara yang terperiksa dengan kondisi yang langsung di lapangan, yang terjadi di luar. Karena semua angka-angka ini constraint-nya adalah jumlah mesin. Jadi ini agak sedikit bercandanya ya, Bang Latif dan teman-teman di sini bercanda. Kalau Indonesia mau angkanya menurun, gampang. Listrik di Jawa matiin aja. Nggak bakal ada penyakitnya di Indonesia. Karena mesinnya rusak. Karena tidak ada yang diperiksa gitu ya. Karena nggak bisa diperiksa, so gampang. Gitu dulu deh. Saya kembali ke Panji. Panji ikut juga dalam timnya SIM COVID itu ya. Kemarin 2 minggu lalu sudah menebak bahwa di Jakarta sendiri sebetulnya sudah ada 23.000 yang positif. Padahal datanya sampai hari ini saja seluruh Indonesia itu masih di bawah 9.000. Berarti ya sebetulnya real di lapangan itu jauh lebih besar daripada yang sekarang disampaikan oleh pemerintah. Jadi kita ini dulu Bang Latif ya. Jadi masalah ini harus kembali ke definisi kasus dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau yang diestimasi oleh teman-teman epidemiolog itu biasanya adalah berapa orang yang terinfeksi. Yang paling penting itu berapa orang yang ketularan ya, kena virusnya. Nah, tapi yang kena virus itu belum tentu sakit. Jadi ada yang asimptomatik, ada yang sakitnya ringan, ada yang berat begitu kan. Nah, kalau kita lihat pola testing yang dilakukan di Indonesia, ini tentu akan lebih mengarah ke mengetes mereka yang gejalanya cukup berat. Jadi kalau yang ringan tentu mungkin nggak datang ke rumah sakit ya. Apalagi nggak sakit, nggak akan ketahuan gitu. Jadi sudah pasti yang terkonfirmasi itu akan jauh lebih sedikit daripada yang terinfeksi. Ya, ini yang kita sebut sebagai apa ya? Dalam bahasa Sundanya mah severity bias begitu. Jadi bias ke arah yang parah-parah gitu. Jadi yang berat terkonfirmasi, yang ringan enggak. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman epidemiolog, statistik adalah memperkirakan dari jumlah kasus yang dilaporkan dengan berbagai asumsi, kira-kira sebenarnya sudah berapa banyak yang terinfeksi. Nah, ini ada konsekuensinya sedikit saya sambung aja sekalian, bahwa kalau infeksi itu menimbulkan reaksi antibodi yang menimbulkan kekebalan, nah, berarti secara tidak langsung juga kita mengukur berapa orang yang sebenarnya mungkin sudah terlindung dari COVID. Oke, saya ke Jonathan dulu. Jonathan, kalau seberapa penting data ini real menggambarkan kondisi di lapangan dalam konteks
supaya pemerintah ketika mengambil langkah-langkah penanganan kebencanaan itu menjadi tepat dan fokus. Jadi begini Bang Latif, dalam orang bencana dalam melihat kasus seperti ini, kita melihat pertama kali yang kita harus pahami adalah situational awareness-nya dulu. Jadi memahami situasinya sejauh apa. Jadi misalkan kalau saya dalam konteks Indonesia kebetulan, minta maaf buat teman-teman yang dari kesehatan, yang ditunjuk jadi komandan sekarang kan orang bencana, bukan dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang dari sisi institusi bisa lewat institusi kesehatan maupun bisa lewat crisis management. Dalam konteks ini BNPB. Nah, untuk kita bisa respon dengan lebih baik, itu pertama kali yang harus kita pastikan adalah bahwa kita knowing what is going on. Kita tahu apa yang terjadi. Jadi situational awareness ini kita menanti-nanti beritanya dari orang-orang epidemiologi, dari kesehatan, untuk bertanya sejauh mana sebenarnya masalahnya, sejauh mana distribusi risikonya, dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan emergency management atau pertanyaan-pertanyaan crisis management. Tanpa itu kita nggak bisa bergerak.